Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, yaitu di channel Muhammad Dai Al-Marduriyah Channel. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih hukumnya orang yang tersisa makanan di dalam giginya di dalam bulan puasa seperti itu. Namun setelah kita mulai, kita mohon dukungannya untuk subscribe, like and share. Juga mohon izin kepada guru kita yang berada di Pondok Pesantren Madrasah Bungatul Mubarakah, khususnya yang terhormat guru kita yaitu Rola Idris Amir sekeluarga. Mohon doanya selamat mendengarkan dan mohon ini ditonton sampai habis supaya nggak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Far'on lau bagiyah ta'amun baina asnanihi fajara bihi riquhu bitaqnihi la biqasdihi lam yuftir. Jika saja ada sisa makanan di antara beberapa gigi, yang mana makanan tersebut yaitu berjalan dengan ludah kita, bukan dengan tujuannya orang yang berpuasa, maka walaupun sisa makanan itu kena tertelan maksudnya, maka puasanya itu tidak batal seperti itu. Inna ajaza an tamyizihi wa majhihi, jika saja orang tersebut tidak bisa membedakan mana ludah dan mana sisa makanan, dan tidak bisa dan tidak melepahnya, maka hukumnya itu tidak membatalkan. Wa in tarakat takhallulah lailan ma'a ilmihi bibaqaihi, beserta meninggal sikat gigi di waktu malam serta beserta pengetahuannya orang yang berpuasa dengan ada sisa makanan berjalan dengan ludahnya di waktu siang, itu hukumnya kalau tidak disengaja, maka hukumnya itu puasanya tidak batal. Li'annahu innama yukhatabu bihima in qadarah alaihima halas saumi laki yuta'akkadu tahallulu ba'dat tasyahhuri. Nah, tapi dianjurkan orang yang sudah sahur itu dianjurkan untuk sikat gigi. Dianjurkan untuk sikat gigi setelah sahur. Amma idza lam ya'jiz, adapun ketika tidak bisa siapa orang yang berpuasa, au ibtala'ah, atau menelan siapa orang yang berpuasa hu kepada itu ludah, qasdan dengan bersengaja, fa innahu, maka sesungguhnya ibtila'un muftirun, ini membatalkan jasman hali nyata, dengan nyata. Apabila orang tersebut tidak bisa tidak bisa menjaganya dan menelannya dengan sengaja, maka hukumnya orang yang berpuasa itu adalah batal kalau disengaja. Kalau sudah tahu bahwa di sisa giginya itu ada sisa makanan melalui ludahnya lalu ditelannya, maka hukumnya itu secara nyata itu puasanya itu batal. Wa qawlu ba'dihim, dan adapun perkataan sebagian dari ulama, yajibu ghuslul fami mimma akalah lailan, dan wajib, perkataan dari sebagian ulama itu wajib setiap malam itu setelah habis sahur itu harus membersihkan mulutnya supaya tidak tersisa dari makanan tersebut.
Wa illa aftara, kalau tidak membersihkan mulutnya, maka dia dihukumi, kalau ditelannya dia dihukumi apa? Batal. Raddahu syaihuna, tapi pendapat ini ditolak dengan guru kita. Wala yuftiru bisyabki ma'in jawfah mautasilin an nahwi janabatin kahaidin wa nifasin, dan tidak membatalkan puasa apabila air tersebut masuk ke dalam bolongan, terus bolongan yang ada di orang yang mandi tersebut dari umpamanya mandi janabah, mandi haid atau mandi nifas. Kalau dia terlanjur masuk air ke dalam lubang-lubang di orang tersebut, di mereka-mereka tersebut, idza kana al-igtisaluh bila imasin fil ma'i, jika saja orang tersebut dengan tidak tenggelam di dalam air, maka walaupun lubang-lubang yang ada di dirinya dimasukin air, kalau tidak tenggelam itu hukumnya tidak batal seperti itu. Falau wasyalah udunaihi fil janabati fasabaqal ma'u min ihdahuma li jawfihi lam yuhtir, maka ketika mandinya itu tidak tenggelam, kalau saja di kedua telinganya itu di waktu haid atau junub nifas itu kemasukan air, asalkan tidak tenggelam, maka puasanya itu tidak batal seperti itu. Wa in amkanahu imalatu ra'sihi awil wuslih qablal wajri, walaupun orang itu istilahnya bisa memiringkan kepalanya, maka tetap dimasuki air asalkan tidak tenggelam, maka hukumnya itu tidak batal seperti itu. Kama idza sabaqal ma'u ilad dahili lil mubalaghati fil washlil famil mutanajjisi liwujubiha. Sama halnya ketika terlanjurnya air masuk ke lubang-lubang di dalam orang yang sedang membasuh mulutnya yang sedang terkena najis, walaupun berlebihan, itu hukumnya tidak batal. Bi khilafi ma idza tasalah munghamisan fasabaqal ma'u ila batinil udhuni awil anfi fa innahu yuftiru walau fil wuslil wajibi likarahatil irmashi kasabki ma'il madati bil mubalawati. Adapun batal puasanya apabila orang itu mandinya itu tenggelam di dalam air, maka air itu masuk ke dalam telinga atau masuk ke dalam hidung-hidung, kedua hidungnya, lubang hidungnya, maka kalau tenggelam, maka puasanya orang tersebut adalah batal walau fil ghuslil wajibi, walaupun orang itu mandinya di dalam mandi wajib. Kenapa? Likarahatil irmashi, karena makruhnya tenggelam. Makruhnya itu kasabki ma'il madati, seperti terlanjurnya atau seperti masuknya air bilasan mulut, bil mubalaghati, dengan berlebihan, ilal jawfi, kepada perut, ma'ah tadzakkuri, berserta ingatnya orang yang berpuasa, lisaumi, kepada puasa, wa ilmihi, dan pengetahuannya orang, bi'adzami masyru'iyatihi, dengan tidak adanya yang dilakukan mubalaghah, bi khilafihi, dengan perbedaannya.
bila mubalaghatin dengan tidak berlebihan, wa kharaja terkecuali bikauli dengan perkataan kita an nahwi janabatin dari umpamanya janabah, al waslul masnunatu apa adus yang disunahkan, wa ghuslut tabarrudu dan mandi yang mengharap kedinginan, fa yuftiru maka membatal apa itu puasa bisa kimain dengan terlanjurnya air fihi di dalam waslul masnun walau bila irmasin walaupun dengan tanpa tenggelam. Tetapi kalau mandinya orang yang junub, mandi sunat kayaknya dan mandi mengharapkan dingin tubuhnya, kalau kemasukan air maka puasanya itu adalah batal. Maka setelah itu, maka seperti itulah batalnya puasa. Semoga bermanfaat dan mohon dukungannya di like and subscribe. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.